Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kisah Misteri bersama Shyflash Misteri, serta untuk para pembaca setia di shyflash.com. Kini kita akan memasuki bagian kedua dari perjalanan Rizky, di mana kegelapan masa lalu bersatu dengan terangnya takdir yang harus ia hadapi. Di kegelapan terowongan kuno, di mana bayangan masa lalu menari-nari dan bisikan luka menggema, Rizky berdiri di persimpangan jalan takdirnya. Ia telah memilih jalan terberat, jalan pengorbanan, bukan dengan pedang atau api, melainkan dengan merelakan sebagian dari jiwanya. Setiap langkahnya bukan hanya mengukir jejak di tanah basah, tetapi juga menggoreskan luka baru di relung hati, sekaligus memupuskan cahaya harapan. Di luar sana, di puncak Gunung Sakti yang diselimuti awan, sebuah kebenaran abadi menanti, sementara nafas serakah yang telah merenggut nyawa sang nenek terus memburunya, tak kenal lelah. Apakah pengorbanan akan melahirkan pahlawan, atau justru membenamkannya ke dalam kekal abadi? Mari kita simak bersama kelanjutan kisah ini. Lorong itu sempit dan gelap, tapi Rizky bisa melihat dengan jelas berkat kemampuan barunya. Dindingnya licin dengan lumut, langit-langitnya rendah, dan ada sesuatu di udara, sesuatu yang membuatnya pusing, seperti aroma bunga yang terlalu manis. Ia berjalan perlahan, waspada terhadap segala bahaya yang mungkin mengintai. Tapi yang ia temukan bukan jebakan atau monster, melainkan kenangan. Di depan matanya, seperti layar film, muncul gambar-gambar dari masa lalunya, gambar yang bahkan tidak ia ingat. Ia melihat dirinya yang masih bayi, digendong oleh seorang wanita cantik, ibunya. Wanita itu tersenyum padanya, matanya penuh kasih sayang. Tapi wajahnya pucat, seperti sakit. Kamu akan menjadi orang besar, Rizky, bisik wanita itu. Kamu akan melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang lain. Lalu gambar berubah. Ia melihat ayahnya, seorang lelaki dengan wajah mirip dengannya, tapi lebih tua, lebih letih. Ayahnya sedang duduk di sebuah ruangan, dikelilingi oleh buku-buku tua. Di tangannya, ada liontin mata ular, sama seperti yang dimiliki Rizky sekarang. Jangan biarkan kekuatan ini menguasaimu, kata ayahnya, suaranya lemah. Kontrollah dia, atau dia akan mengontrolmu. Gambar berubah lagi. Sekarang ia melihat neneknya, Siti, sedang berdebat dengan seseorang, Budi. Wajah Budi marah. Jari menunjuk-nunjuk. Dia milikku, Siti, aku yang berhak atasnya, tidak akan pernah, Budi. Aku akan melindunginya sampai napas terakhirku. Lalu ledakan, tembakan, darah. Rizky merasakan sakit di hatinya. Ia ingin berteriak, tapi tidak bisa. Ia hanya bisa menonton, seperti penonton di bioskop. Gambar terakhir, dirinya sendiri, yang masih kecil, bersembunyi di kolong ranjang, menangis ketakutan sementara neneknya terbunuh di depannya. Jangan perlihatkan lagi, bisik Rizky, air matanya mengalir. Tapi gambar-gambar itu tidak berhenti. Mereka berputar, semakin cepat, semakin menyakitkan. Setiap kematian, setiap pengkhianatan, setiap kebohongan, semuanya dipertontonkan padanya. Dan suara bisikan di kepalanya. Lihatlah apa yang telah kau sebabkan, bisik suara itu. Karena kau, keluargamu mati. Karena kau, mereka menderita. Kau adalah kutukan. Tidak, Rizky menjawab, suaranya gemetar. Saya tidak ingin ini. Tapi ini terjadi, dan akan terus terjadi. Setiap orang yang dekat denganmu akan menderita. Maya berikutnya, lalu Nagaraja. Semuanya akan mati karena kau. Rizky jatuh berlutut, tangannya menutupi telinga. Tapi suara itu tidak berasal dari luar. Itu berasal dari dalam, dari hatinya sendiri. Berhenti, tolong berhenti. Tapi ujian belum selesai. Sekarang, gambar-gambar itu berubah menjadi masa depan yang mungkin terjadi. Ia melihat Maya terbunuh oleh Budi. Ia melihat Nagaraja dikurung, disiksa untuk kekuatannya. Ia melihat desa-desa terbakar, orang-orang mati, semua karena kekuatannya,
kekuatan yang jatuh ke tangan yang salah. Dan yang paling mengerikan, ia melihat dirinya sendiri, tapi bukan dirinya yang sekarang. Dirinya yang sudah berubah sepenuhnya, menjadi monster, menjadi ular raksasa tanpa kemanusiaan, menghancurkan segalanya tanpa belas kasihan. Lihatlah dirimu yang sebenarnya, bisik suara itu. Inilah kamu nanti, inilah takdirmu. Rizky menjerit, jeritan panjang yang menggema di lorong itu. Ia tidak tahan lagi. Ia ingin semuanya berhenti. Ia ingin kembali menjadi manusia biasa, tanpa kekuatan, tanpa takdir, tanpa semua penderitaan ini. Tapi kemudian, di tengah semua gambar mengerikan itu, muncul satu gambar lain, gambar yang berbeda. Ia melihat dirinya yang masih kecil, bermain di taman dengan neneknya. Siti tersenyum, wajahnya penuh kasih sayang. Kamu istimewa, Rizky, kata neneknya. Tapi keistimewaanmu bukan kutukan, itu anugerah. Gunakan untuk melindungi, bukan untuk menghancurkan. Lalu gambar ibunya muncul lagi. Kami memilih ini, Rizky. Kami memilih mengorbankan diri kami untukmu. Karena kami percaya padamu. Karena kami mencintaimu. Dan terakhir, ayahnya, kekuatan ini bukan beban. Ini tanggung jawab. Dan kau kuat enough untuk memikulnya. Gambar-gambar itu mengelilinginya, seperti pelukan hangat. Suara-suara itu tidak lagi menghakimi, tapi mendukung. Kau tidak sendirian, Rizky, bisik suara neneknya. Kami selalu bersamamu, dalam darahmu, dalam jiwamu. Rizky bangkit perlahan. Air matanya masih mengalir, tapi sekarang bukan air mata keputusasaan. Itu air mata pencerahan. Aku mengerti, katanya, suaranya kini lebih tegas. Pengorbanan mereka tidak sia-sia. Mereka mati untuk melindungiku, untuk memberiku kesempatan. Ia menatap gambar dirinya yang menjadi monster. Tapi itu bukan takdirku, itu pilihanku. Dan aku memilih untuk tidak menjadi monster. Gambar monster itu mulai memudar, digantikan oleh gambar dirinya yang sekarang, manusia dengan sisik ular. Tapi dengan mata yang masih manusiawi, dengan hati yang masih berperasaan. Ujian pengorbanan bukan tentang menderita, lanjut Rizky. Tapi tentang memahami mengapa orang berkorban untuk kita. Dan memutuskan untuk tidak menyia-nyiakan pengorbanan itu. Tiba-tiba, gambar-gambar itu menghilang. Lorong itu kembali menjadi lorong gelap yang biasa. Di ujung lorong, ada pintu yang terbuka, mengungkapkan cahaya redup. Rizky berjalan menuju pintu itu, langkahnya mantap. Ia sudah melewati ujian pengorbanan. Saat ia keluar dari lorong, ia melihat Maya dan Nagaraja menunggunya dengan cemas. Rizky, kau berhasil, seru Maya, memeluknya erat. Nagaraja mengangguk dengan hormat. Kau telah melewati ujian terberat, Rizky. Sekarang, kau layak mendapatkan. Bab 9, Pulau Naga dan Keseimbangan Baru. Perjalanan ke Pulau Naga memakan waktu 3 hari. Mereka menggunakan kapal perang militer yang dikomandani oleh Kolonel Prasetyo, dilengkapi dengan peralatan deteksi supernatural dan senjata khusus untuk melawan makhluk-makhluk seperti Budi dan anak buahnya. Rizky, Nagaraja, dan Siti Aisyah berada di ruang komando, mempelajari data tentang pulau itu. Pulau Naga adalah tempat terpencil yang tidak ada di peta resmi, dikelilingi oleh badai permanen yang membuatnya sulit diakses. Legenda mengatakan bahwa badai itu diciptakan oleh naga pertama untuk melindungi telurnya. Badai itu akan menjadi masalah, kata Kolonel Prasetyo, menunjukkan radar yang menunjukkan badai raksasa di sekitar pulau. Kapal biasa tidak akan bisa melewatinya. Tapi kita bukan kapal biasa, kata Rizky, menatap keluar jendela. Aku akan membantu. Saat kapal mendekati badai, Rizky berdiri di dek, memusatkan energinya. Ia mengangkat tangannya, menciptakan perisai energi di sekitar kapal. Badai itu mengamuk, mencoba menghancurkan kapal, tapi perisai itu bertahan. Kau bisa melakukannya, seru Siti Aisyah dari ruang komando. Rizky mengangguk, tapi ia merasa lelah. Mengendalikan elemen sebanyak itu membutuhkan banyak energi. Akhirnya,
Mereka berhasil melewati badai dan tiba di Pulau Naga. Pulau itu indah tapi menyeramkan, pantainya pasir hitam, pepohonannya aneh dan eksotis, dan di tengah pulau, ada gunung berapi yang tidak aktif. Telur naga pasti di dalam gunung itu, kata naga raja. Tapi mereka tidak sendirian. Di pantai, mereka melihat jejak-jejak kemah baru. Budi dan anak buahnya sudah tiba lebih dulu. Mereka punya jalan pintas, kata Kolonel Prasetyo. Kita harus bergerak cepat. Mereka membagi tim menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, dipimpin oleh Kolonel Prasetyo, akan mengalihkan perhatian Budi dan anak buahnya. Kelompok kedua, dipimpin oleh Siti Aisyah, akan mendokumentasikan semuanya dan mengirimkan informasi ke markas. Dan kelompok ketiga, dipimpin oleh Rizky dan Naga Raja, akan langsung menuju gunung untuk mencari telur naga. Berhati-hatilah, kata Kolonel Prasetyo sebelum mereka berpisah. Budi lebih kuat dari sebelumnya. Ia telah menyerap kekuatan dari beberapa penjahat supernatural yang ia bebaskan. Rizky mengangguk. Ia tahu ini akan menjadi pertarungan terberatnya. Rizky dan Naga Raja memasuki hutan lebat yang menuju gunung. Hutan itu penuh dengan makhluk aneh. Beberapa di antaranya adalah keturunan ular purba yang dilindungi oleh pulau ini. Mereka tidak akan membiarkan siapapun mendekati telur itu, kata Naga Raja. Kecuali jika kau bisa membuktikan diri sebagai penjaga yang sah. Rizky mengangguk. Ia membiarkan energinya mengalir, menunjukkan identitasnya sebagai keturunan naga. Makhluk-makhluk itu mengerti, membiarkan mereka lewat. Saat mereka mendekati gunung, mereka merasakan getaran kuat, energi dari telur naga yang semakin dekat. Tapi ada sesuatu yang lain, kata Rizky, mengerutkan kening. Ada energi gelap di sana. Budi sudah ada di dalam. Mereka memasuki gua di dasar gunung. Gua itu gelap dan lembab, dindingnya berkilauan dengan mineral aneh. Di dalam, mereka menemukan ruangan besar, ruangan yang di tengahnya ada sebuah altar dengan telur raksasa berwarna emas hijau. Dan di depan altar, berdirilah Budi Santoso. Tapi ia tidak sendirian. Di sampingnya, ada 3 makhluk supernatural lainnya, seorang vampir tua, seorang werewolf kuat, dan seorang penyihir berbahaya. Mereka adalah ksatria kegelapan. Selamat datang, Rizky, kata Budi dengan senyum licik. Aku sudah menunggumu, Budi, kata Rizky dengan suara tegas. Serahkan telur itu. Ini bukan hakmu, bukan hakku, Budi tertawa. Semua kekuatan adalah hakku. Aku akan menggunakannya untuk menciptakan dunia baru, dunia di mana yang kuat memerintah dan yang lemah tunduk. Kau gila, kata Rizky. Kekuatan tanpa kebijaksanaan hanya akan membawa kehancuran. Kau masih naif, bocah, kata Budi. Kau masih percaya pada kebaikan dan keadilan. Lihatlah realitas, dunia ini sudah rusak. Aku akan memperbaikinya dengan caraku sendiri. Pertarungan pun pecah. Rizky melawan Budi, sementara Naga Raja melawan ketiga ksatria kegelapan lainnya. Rizky dan Budi terlibat pertarungan sengit. Keduanya sudah jauh lebih kuat dari pertemuan terakhir mereka. Budi telah menyerap kekuatan dari beberapa penjahat, memberinya kemampuan untuk mengendalikan elemen, memanipulasi energi, dan bahkan mengubah bentuk. Tapi Rizky juga lebih kuat. Ia telah belajar mengontrol kekuatannya sepenuhnya, memahami esensi dari kekuatan naga. Ia bisa berubah bentuk antara manusia dan naga, mengendalikan elemen alam, dan bahkan berkomunikasi dengan roh-roh leluhurnya. Mereka bertarung di ruangan itu, menghancurkan altar dan sekitarnya. Telur naga bergetar, merespons energi pertarungan mereka. Kau tidak bisa menang, Rizky, teriak Budi saat ia melemparkan bola energi ke arah Rizky. Rizky menghindar, lalu membalas dengan semburan api dari mulutnya. Budi menangkis dengan perisai energi, lalu menyerang dengan cakar yang tumbuh dari tangannya. Mereka terus bertarung, sampai akhirnya Rizky berhasil menjatuhkan Budi ke lantai. Ia mencengkeram leher Budi, siap memberikan pukulan terakhir. Tunggu, kata Budi dengan napas tersengal.
Lihat di belakangmu. Rizky menoleh. Telur naga mulai retak, cahaya terang menyembur dari dalamnya. Terlambat, bisik Budi dengan senyum kemenangan. Telur itu akan menetas, dan anak naga itu akan memilihku sebagai ayahnya. Tapi Budi salah. Dari telur yang menetas itu, muncul seekor anak naga kecil, mungil, lucu, dengan mata biru cerah. Ia melihat ke sekeliling, bingung, lalu matanya bertemu dengan Rizky. Anak naga itu berjalan ke arah Rizky, menjilat tangannya dengan lembut. Tidak mungkin, teriak Budi. Dia harus memilihku, aku yang lebih kuat, kekuatan bukan segalanya. Budi, kata Rizky, memeluk anak naga itu. Anak ini memilih hati, bukan kekuatan. Ia memilih kebaikan, bukan kejahatan. Budi marah. Ia berdiri dan menyerang Rizky dari belakang. Tapi sebelum ia bisa menyentuh Rizky, anak naga itu melindungi tuannya. Ia mengeluarkan semburan energi yang melumpuhkan Budi. Saat itu juga, Kolonel Prasetyo dan pasukannya datang, menangkap Budi dan ksatria kegelapan yang sudah dikalahkan oleh Naga Raja. Selesai, kata Kolonel Prasetyo. Kita berhasil, tapi belum, kata Rizky, menatap anak naga di pelukannya. Sekarang, kita harus memutuskan apa yang akan dilakukan dengan anak ini. Mereka kembali ke kapal, membawa anak naga dan tawanan. Di perjalanan pulang, mereka membahas masa depan. Anak ini tidak bisa tinggal di Pulau Naga, kata Naga Raja. Terlalu berbahaya, ada banyak yang menginginkannya. Tapi dia juga tidak bisa tinggal di dunia manusia, kata Siti Aisyah. Mereka akan takut, akan mencoba mengeksploitasinya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Kolonel Prasetyo. Rizky menatap anak naga yang sedang tidur di pangkuannya. Ia ingat kata-kata neneknya, ibunya, ayahnya, tentang tanggung jawab, tentang kebaikan, tentang keseimbangan. Aku punya ide, kata Rizky akhirnya. Kita akan menciptakan tempat baru, tempat di mana manusia dan supernatural bisa hidup berdampingan. Tempat di mana anak ini bisa tumbuh dengan aman. Tempat di mana kita bisa menjaga keseimbangan. Mereka setuju dengan ide itu. Mereka membangun sebuah lembaga rahasia, disebut Lembaga Keseimbangan, dengan tujuan melindungi makhluk supernatural, menjaga rahasia mereka dari dunia luar, dan mencegah penyalahgunaan kekuatan supernatural. Rizky menjadi pemimpin lembaga itu, bersama dengan Naga Raja sebagai penasihat spiritual, Siti Aisyah sebagai kepala humas dan dokumentasi, dan Kolonel Prasetyo sebagai kepala keamanan. Anak naga, yang mereka beri nama Naga Kecil, tumbuh di bawah asuhan Rizky, menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia supernatural. Desa Naga Sakti dibangun kembali, menjadi markas rahasia lembaga itu. Penduduknya, baik manusia maupun ular, hidup berdampingan dalam harmoni. Budi dan ksatria kegelapan dikurung di fasilitas khusus di bawah Lembaga Keseimbangan, di bawah pengawasan ketat. Rizky, yang dulu menganggap dirinya monster, kini menjadi pahlawan, penjaga keseimbangan, pelindung kedua dunia. Tapi perjuangannya belum berakhir. Masih banyak ancaman di luar sana, masih banyak rahasia yang belum terungkap, masih banyak yang harus dilindungi. Tapi Rizky tidak sendirian lagi. Ia punya keluarga baru, Naga Raja, Siti Aisyah, Kolonel Prasetyo, Naga Kecil, dan seluruh penduduk desa Naga Sakti. Dan di malam-malam tenang, saat ia duduk di beranda rumahnya, menatap bulan purnama yang bersinar terang, ia merasa damai. Ia telah menemukan tempatnya di dunia ini. Ia telah menerima takdirnya. Ia telah menjadi pahlawan yang selalu ia inginkan, tanpa harus melupakan kemanusiaannya. Dan di kejauhan, di fasilitas penjara yang aman, Budi Santoso tersenyum keji, merencanakan pembalasan dendam. Kau menang kali ini, Rizky, gumamnya. Tapi permainan belum berakhir. Suatu hari, aku akan bebas. Dan suatu hari, aku akan mendapatkan kekuatan sejati. Tapi Rizky tidak tahu atau tidak peduli dengan itu. Ia fokus pada sekarang, pada menjaga keseimbangan, pada melindungi yang tersisa,
pada membangun dunia yang lebih baik. Ia adalah Rizky Wijaya, host naga, penjaga keseimbangan. Dan inilah kisahnya, kisah tentang seorang pemuda yang menemukan kekuatan dalam perbedaan, keberanian dalam pengorbanan, dan kemanusiaan dalam kekuasaan. Kisah yang akan terus berlanjut, selama ada yang perlu dilindungi, selama ada keseimbangan yang harus dijaga. Kisah tentang warisan maut sisik iblis, yang ternyata bukan kutukan, tapi anugerah. Terima kasih telah menyimak kisah ini di channel Shyflash Mystery serta membacanya di shyflash.com. Jangan lupa berikan dukungan dengan cara menekan tombol like, menulis komentar, dan melakukan share. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadiahmu. Penjaga terowongan muncul dari kegelapan, matanya yang kuning menatap Rizky dengan penuh penghargaan. Kau berhasil melewati ujian pengorbanan, desisnya. Bukan banyak yang bisa melakukannya. Sekarang, hadiahmu. Makhluk itu mengulurkan salah satu cakarnya. Di atasnya, ada sebuah bola kecil bercahaya hijau. Apa ini? Tanya Rizky. Intisari dari kekuatan ular pertama, jawabnya. Ini akan membantumu mengontrol kekuatanmu sepenuhnya. Tapi hati-hati, kekuatan ini bisa menguasaimu jika kau tidak siap. Rizky mengambil bola itu. Ia merasakan energi kuat mengalir dari bola itu ke tangannya, lalu ke seluruh tubuhnya. Sisik-sisik di kulitnya berkilauan lebih terang, matanya lebih tajam. Terima kasih, kata Rizky dengan hormat. Kau sudah membayarnya dengan ujianmu, jawab penjaga itu. Sekarang, pergilah, selesaikan apa yang harus kau selesaikan. Mereka melanjutkan perjalanan melalui terowongan, kali ini dengan lebih percaya diri. Terowongan itu keluar di sisi lain gunung, lebih dekat ke puncak. Kita sudah dekat, kata naga raja. Kuil utama ada di puncak sana. Tapi saat mereka keluar dari terowongan, mereka melihat sesuatu yang tidak terduga. Di lereng gunung di atas mereka, ada sebuah kam besar, lebih besar dari kam Budi sebelumnya. Ada puluhan orang, beberapa kendaraan berat, dan peralatan pengeboran. Mereka sudah di sini, bisik Rizky. Dan mereka tidak hanya mencariku. Mereka mencari sesuatu yang lain. Naga raja menatap kam itu dengan mata tajam. Mereka mencari harta naga. Harta yang dikubur bersama host pertama. Jika mereka mendapatkannya, kekuatan mereka akan tak terbatas. Selesaikan Rizky. Kita harus menghentikan mereka. Tapi kita hanya bertiga, kata Maya dengan khawatir. Kita tidak sendirian, kata Rizky, memegang bola hijau di tangannya. Aku punya ini, dan aku punya kalian. Mereka memutuskan untuk mendaki gunung melalui jalur tersembunyi, menghindari kam Budi. Perjalanan itu sulit, medan terjal dan curam, tapi dengan kekuatan barunya, Rizky bisa membantu Maya dan naga raja. Saat malam tiba, mereka akhirnya tiba di puncak gunung. Di sana, berdirilah sebuah kuil kuno, lebih besar dan lebih megah dari kuil sebelumnya. Dindingnya terbuat dari batu hitam yang mengkilap di bawah cahaya bulan, dihiasi ukiran ular yang rumit dan indah. Kuil naga, bisik naga raja dengan kagum. Tempat di mana semuanya dimulai. Tapi mereka tidak bisa masuk begitu saja. Di depan pintu kuil, ada beberapa penjaga, bukan manusia, juga bukan ular biasa. Mereka adalah bibrida, seperti naga raja, tapi lebih besar, lebih kuat, dan lebih berbahaya. Penjaga kuil, kata naga raja. Mereka tidak akan membiarkan siapapun masuk tanpa izin. Bagaimana cara mendapatkan izin? Tanya Rizky. Dengan membuktikan diri sebagai host yang sah, jawab naga raja. Kau harus menunjukkan bahwa kau bisa mengontrol kekuatanmu sepenuhnya. Rizky mengangguk. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia melangkah maju, menghadapi para penjaga. Para penjaga itu mendesis, siap menyerang. Aku adalah Rizky Wijaya, keturunan host pertama, kata Rizky dengan suara tegas. Aku datang untuk menyelesaikan perjanjian. Para penjaga itu tidak bergeming. Mereka masih siaga, mata mereka menatap Rizky dengan curiga. Rizky menarik napas dalam-dalam.
Ia memegang bola hijau di tangannya, membiarkan energi itu mengalir ke seluruh tubuhnya. Perubahan itu terjadi dengan cepat. Sisik-sisik menutupi seluruh tubuhnya, matanya berubah menjadi emas hijau, taringnya memanjang, dan dari punggungnya tumbuh sayap tipis seperti ular naga. Ia berubah menjadi sesuatu yang di antara manusia dan ular, sesuatu yang lebih dari keduanya. Para penjaga itu terkesiap. Mereka membungkuk, memberikan jalan. Rizky berjalan melewati mereka, diikuti oleh Maya dan naga raja yang takjub. Di dalam kuil, ruangan itu lebih megah dari yang bisa mereka bayangkan. Di tengah ruangan, ada patung ular naga raksasa dari emas, dengan mata permata hijau yang bersinar. Dan di bawah patung itu, ada sebuah peti harta karun, terbuka, kosong. Terlambat, bisik Rizky, mereka sudah mengambil harta naga. Tidak, kata naga raja, menatap ke arah samping ruangan. Lihat, di dinding samping, ada sebuah terowongan kecil yang baru dibuka, bekas galian. Dari dalam terowongan itu, terdengar suara orang berbicara dan mesin beroperasi. Mereka masih di sini, kata Rizky. Mereka masih mencari sesuatu. Mereka mengikuti terowongan itu dengan hati-hati. Terowongan itu menurun, semakin dalam ke dalam gunung. Udara semakin panas, bau belerang semakin kuat. Akhirnya, mereka tiba di sebuah ruangan bawah tanah yang besar. Di tengah ruangan, Budi dan beberapa anak buahnya sedang menggali di sekitar sebuah batu besar yang aneh, batu yang berkilauan dengan energi hijau. Itu dia, bisik naga raja. Batu jantung naga, sumber kekuatan sebenarnya. Budi akan menghancurkan keseimbangan jika dia mendapatkannya, kata Rizky. Kita harus menghentikannya, sekarang. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, alarm berbunyi. Mereka telah terdeteksi. Intruder, teriak salah satu anak buah Budi. Budi berbalik, wajahnya marah saat melihat Rizky. Aku tahu kau akan datang ke sini. Aku akan menghentikanmu, Budi, kata Rizky, siap bertarung. Apapun yang terjadi, pertarungan final dimulai. Dan di ruangan bawah tanah yang gelap itu, takdir akan ditentukan antara kekuatan naga yang kuno dan keserakahan manusia yang modern. Ruang bawah tanah itu menjadi arena pertarungan sengit. Rizky, dengan kekuatan barunya, melawan Budi dan anak buahnya. Sisik-sisik di tubuhnya berkilauan, melindunginya dari peluru dan serangan. Taringnya mengeluarkan bisa yang bisa melumpuhkan musuh dalam sekejap. Matanya yang emas hijau bisa melihat dalam gelap, memberinya keunggulan di ruangan bawah tanah yang gelap itu. Tapi Budi juga tidak kalah. Ia membawa senjata canggih, peluncur roket, senapan listrik, dan bahkan eksoskeleton yang meningkatkan kekuatannya. Anak buahnya juga dilengkapi dengan baik, beberapa di antaranya bahkan memiliki kemampuan supernatural yang didapat dari eksperimen ilegal. Kau tidak bisa menang, Rizky, teriak Budi di tengah pertarungan. Kekuatanmu masih mentah, aku sudah mempelajari ini selama bertahun-tahun. Rizky tidak menjawab, ia fokus, menghindari serangan Budi sambil mencoba melindungi Maya dan naga raja yang bersembunyi di balik batu besar. Naga raja mencoba membantu dengan memanggil ular-ular dari celah-celah dinding, tapi mereka terlalu sedikit dan terlalu lemah melawan senjata modern Budi. Kita harus menghancurkan batu jantung naga, bisik naga raja pada Rizky. Itu satu-satunya cara menghentikannya. Tapi Budi sepertinya sudah mengetahui rencana mereka. Ia dan beberapa anak buahnya melindungi batu itu dengan formasi yang ketat. Coba kalau kau bisa, teriak Budi sambil menembakkan roket ke arah Rizky. Rizky berhasil menghindar, tapi ledakan itu mengguncang seluruh ruangan. Beberapa batu dari langit-langit runtuh, hampir menimpa Maya. Bu, teriak Rizky, bergegas melindungi Maya dengan tubuhnya. Saat itulah Budi melihat kesempatannya. Ia mengarahkan senapan listriknya ke arah Rizky. Matilah, monster. Tapi sebelum peluru itu mengenai Rizky, sesuatu yang tak terduga terjadi. Maya melompat ke depan, menahan peluru itu dengan tubuhnya.
Bu, teriak Rizky saat tubuh Maya terguncang keras, jatuh ke lantai. Maya, seru Budi dengan kaget. Ia tidak menyangka istrinya akan melakukan itu. Maya terbaring di lantai, napasnya tersengal-sengal. Aku maaf, Rizky. Aku harus memperbaiki kesalahanku. Rizky berlutut di sampingnya, air matanya mengalir. Bu, jangan mati, jangan tinggalkan aku. Maya menggenggam tangannya. Kau bukan monster, Rizky. Kau pahlawan. Selesaikan ini. Dengan napas terakhir, Maya meninggal, matanya masih menatap Rizky dengan penuh kasih sayang. Kemarahan meluap dalam diri Rizky. Ia berdiri, matanya berubah menjadi merah menyala. Energi hijau menyelimuti tubuhnya, membuatnya terlihat seperti ular naga sungguhan. Aku akan membunuhmu, Budi, teriaknya dengan suara yang tidak lagi mirip manusia. Budi mundur selangkah, takut dengan transformasi Rizky. Tapi ia segera mengendalikan ketakutannya. Kau hanya seekor ular gila, dan aku akan mengulitimu hidup-hidup. Pertarungan berlanjut, tapi kali ini lebih brutal. Rizky menyerang tanpa ampun, kekuatannya meningkat drastis karena kemarahan. Ia melumpuhkan anak buah Budi satu persatu dengan cepat dan efisien. Tapi Budi pintar. Ia menggunakan taktik, menjaga jarak, dan menggunakan senjatanya dengan cerdas. Ia tahu kelemahan Rizky, emosinya yang tidak stabil. Kau marah karena ibu angkatmu mati? Lucu. Padahal dialah yang membohongimu selama ini, teriak Budi, mencoba memprovokasi Rizky. Rizky tidak terpengaruh. Ia terus menyerang, lebih fokus, lebih terkontrol. Ia belajar dari kesalahannya, emosi hanya akan membuatnya lemah. Akhirnya, hanya tersisa Budi yang masih berdiri. Anak buahnya sudah lumpuh atau lari ketakutan. Ini akhirmu, Budi, kata Rizky dengan suara dalam. Jangan terlalu percaya diri, bocah. Budi tersenyum licik. Ia menekan tombol di perangkatnya. Tiba-tiba, lantai di bawah Rizky terbuka, mengungkapkan lubang besar yang dipenuhi dengan cairan hijau beracun. Rizky jatuh ke dalam lubang itu, tercebur ke dalam cairan beracun. Aku sudah menyiapkan ini khusus untukmu, teriak Budi dengan kemenangan. Cairan ini dirancang untuk membunuh makhluk sepertimu. Tapi Budi salah. Alih-alih mati, Rizky justru merasa lebih kuat. Cairan itu tidak membunuhnya, justru memperkuatnya. Sisik-sisiknya mengeras, menjadi seperti baja. Matanya semakin tajam, kekuatannya melonjak drastis. Tidak mungkin, teriak Budi saat Rizky keluar dari lubang itu, tidak terluka sama sekali. Kau tidak bisa membunuhku, Budi, kata Rizky dengan suara tenang tapi penuh kekuatan. Aku adalah keturunan naga, dan aku akan menghentikanmu. Rizky melompat ke arah Budi dengan kecepatan yang tidak bisa diikuti mata. Dalam sekejap, ia sudah berada di depan Budi, tangannya mencengkeram leher sang pria. Selesaikan ini, bisik Budi dengan tatapan menantang. Kalau kau berani, Rizky menatap Budi, matanya berubah kembali menjadi normal. Ia melihat pria di depannya, bukan monster, bukan penjahat, tapi manusia yang terobsesi dengan kekuatan. Membunuhmu tidak akan mengembalikan mereka yang sudah mati, kata Rizky pelan. Tapi aku akan memastikan kau tidak akan pernah lagi menyakiti siapapun. Dengan gerakan cepat, Rizky menekan titik tertentu di leher Budi, membuatnya pingsan. Rizky meletakkan Budi di lantai, lalu berjalan ke arah batu jantung naga. Ia bisa merasakan energi kuat dari batu itu, energi yang bisa menghancurkan dunia jika jatuh ke tangan yang salah. Apa yang akan kau lakukan dengan itu? Tanya naga raja yang sudah berada di sampingnya. Aku akan mengembalikannya ke tempatnya semula, jawab Rizky. Di mana ia aman dan tidak bisa disalahgunakan. Rizky meletakkan tangannya di atas batu jantung naga. Ia membiarkan energinya mengalir, berkomunikasi dengan energi batu itu. Kau bukan milik siapapun, bisiknya. Kau adalah bagian dari dunia ini. Kembalilah ke keseimbanganmu.
Batu itu mulai bergetar, lalu perlahan-lahan tenggelam ke dalam tanah, kembali ke tempat asalnya di bawah gunung. Tapi saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Gunung itu mulai bergetar, lebih keras dari sebelumnya. Dinding ruangan retak, lantai berguncang. Apa yang terjadi? Teriak Nagaraja. Keseimbangan telah terganggu, jawab Rizky dengan panik. Dengan mengembalikan batu itu, aku telah memicu sesuatu yang tidak aku duga. Dari atas, mereka mendengar suara gemuruh, suara gunung yang akan meletus. Kita harus pergi dari sini. Sekarang, teriak Rizky, menarik Nagaraja dan Budi yang masih pingsan. Mereka berlari keluar dari ruangan bawah tanah, menuju pintu keluar. Tapi jalannya sudah tertutup longsoran. Kita terjebak, seru Nagaraja. Tidak, kata Rizky, matanya menatap ke atas. Ada jalan keluar. Dengan kekuatannya, Rizky menembus atap ruangan, menciptakan jalan keluar ke permukaan. Mereka keluar dari dalam gunung, tepat saat letusan kecil terjadi. Mereka berlari menuruni lereng gunung, menghindari lava dan batu panas yang berjatuhan. Di belakang mereka, gunung meletus dengan kekuatan penuh, menghancurkan kuil dan segalanya di dalamnya. Mereka berhasil selamat, tapi hanya dengan selisih waktu. Mereka beristirahat di kaki gunung, menatap puncak yang menyemburkan asap dan api. Apa yang akan terjadi sekarang? Tanya Nagaraja. Kita akan memulai lagi, jawab Rizky, menatap Budi yang masih pingsan. Kita akan membangun kembali apa yang telah hancur. Kita akan menjaga keseimbangan. Kita akan melindungi yang tersisa. Rizky menatap ke arah desa Naga Sakti di kejauhan. Ia tahu perjalanannya belum berakhir. Masih banyak yang harus dilakukan, masih banyak yang harus dilindungi. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa damai. Ia telah menerima takdirnya, menguasai kekuatannya, dan memilih jalannya sendiri. Ia bukan lagi korban keadaan. Ia adalah Rizky Wijaya, host naga, penjaga keseimbangan. Dan perjuangannya baru saja dimulai. 6 bulan telah berlalu sejak letusan Gunung Sakti. Desa Naga Sakti, yang sempat hancur dan ditinggalkan penduduknya, kini mulai bangkit kembali. Rizky, bersama dengan Nagaraja dan beberapa penduduk yang setia, memimpin rekonstruksi desa. Budi Santoso dan anak buahnya yang selamat diserahkan pada pihak berwenang. Tapi karena kasus ini melibatkan kekuatan supernatural, proses hukumnya rumit. Budi akhirnya dikurung di fasilitas khusus untuk penjahat dengan kemampuan supernatural, di bawah pengawasan ketat. Rizky sendiri kini tinggal di desa itu, di rumah yang dulunya milik Ki Joko. Ia belajar lebih dalam tentang perjanjian antara manusia dan ular, tentang cara menjaga keseimbangan, dan tentang cara mengontrol kekuatannya sepenuhnya. Setiap pagi, ia bermeditasi di kuil sementara yang mereka bangun, lebih sederhana dari kuil asli, tapi sama sakralnya. Ia berkomunikasi dengan Nagaraja dan roh ular lainnya, belajar dari kebijaksanaan mereka yang telah berusia ribuan tahun. Setiap siang, ia membantu rekonstruksi desa. Dengan kekuatannya, ia bisa mengangkat bahan bangunan yang berat, memperbaiki struktur yang rusak, dan bahkan membersihkan puing-puing dengan cepat. Penduduk desa menghormatinya, tidak karena takut, tapi karena terkesan pada kebaikan dan ketulusannya. Setiap malam, ia mengajar anak-anak desa, baik manusia maupun ular, tentang pentingnya harmoni antara dua dunia. Ia menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah hal yang harus ditakuti, tapi sesuatu yang harus dirayakan. Tapi kehidupan baru ini tidak selalu mudah. Masih ada yang takut padanya, yang melihatnya sebagai monster. Masih ada yang menginginkan kekuatannya, yang mencoba mengeksploitasi desa. Masih ada rasa bersalah yang kadang muncul, rasa bersalah atas kematian Siti, Maya, dan lainnya. Kau terlalu keras pada dirimu sendiri, kata Nagaraja suatu malam saat mereka duduk di beranda rumah. Kau tidak bisa menyelamatkan semua orang. Tapi aku harus mencoba, jawab Rizky, menatap bulan purnama yang bersinar terang. Aku punya kekuatan ini. Aku punya tanggung jawab.
Tanggung jawab bukan tentang menanggung beban semua orang, kata Nagaraja, tapi tentang melakukan yang terbaik dengan apa yang kau miliki. Rizky mengangguk, tapi hatinya masih berat. Keesokan harinya, seorang wanita muda datang ke desa. Namanya Siti Aisyah, seorang jurnalis investigatif yang telah lama meneliti kasus-kasus supernatural yang disembunyikan pemerintah. Aku mencarimu, Rizky Wijaya, katanya saat mereka bertemu di ruang tamu rumah Rizky. Aku tahu tentang apa yang terjadi di Villa Perkebunan Kopi 12 tahun yang lalu. Aku tahu tentang Budi Santoso dan eksperimennya. Dan aku tahu tentangmu. Rizky menatapnya curiga. Apa yang kau inginkan? Kebenaran, jawab Siti Aisyah tegas. Dunia perlu tahu. Orang perlu tahu bahwa ada kekuatan di luar sana yang disembunyikan dari mereka. Mereka perlu tahu bahwa ada orang sepertimu yang melindungi mereka tanpa mereka sadari. Rizky ragu. Ia tahu bahaya dari eksposur publik. Ia bisa menjadi target, bisa dieksploitasi, bisa diburu. Tapi aku juga tahu bahwa dengan menyembunyikan diri, kita hanya memperkuat ketakutan, lanjut Siti Aisyah seolah membaca pikiran Rizky. Ketakutan lahir dari ketidaktahuan. Jika orang tahu, mereka bisa memahami. Jika mereka memahami, mereka bisa menerima. Rizky terdiam, mempertimbangkan kata-kata Siti Aisyah. Ia ingat bagaimana ia sendiri takut pada kekuatannya dulu, bagaimana ia menganggapnya sebagai kutukan. Tapi sekarang, ia melihatnya sebagai anugerah, sesuatu yang bisa digunakan untuk kebaikan. Berikan aku waktu untuk memikirkan, kata Rizky akhirnya. Siti Aisyah mengangguk. Aku akan menunggu, tapi jangan terlalu lama. Kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Setelah Siti Aisyah pergi, Rizky membahas hal ini dengan Nagaraja. Dia benar, kata Nagaraja. Kita tidak bisa selalu bersembunyi, tapi kita juga harus berhati-hati. Dunia manusia tidak selalu ramah pada yang berbeda. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Rizky. Kita harus menunjukkan bahwa kita bukan ancaman, jawab Nagaraja. Kita harus menunjukkan bahwa kita ada untuk melindungi, bukan untuk menghancurkan. Rizky mengangguk. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Keesokan harinya, ia menghubungi Siti Aisyah. Aku setuju, tapi dengan syarat. Apa saja? Jawab Siti Aisyah. Pertama, cerita ini harus fokus pada kebenaran, bukan sensasi. Kedua, identitas desa dan penduduknya harus dilindungi. Ketiga, aku punya hak untuk meninjau artikel sebelum dipublikasikan. Siti Aisyah setuju dengan semua syarat itu. Mereka mulai mewawancarai Rizky tentang masa lalunya, tentang kekuatannya, tentang perjanjian antara manusia dan ular, tentang budi dan ancaman yang diwakilinya. Tapi saat wawancara berlangsung, mereka mendapat berita buruk. Budi Santoso telah kabur dari fasilitas penjara. Tidak hanya itu, ia telah membentuk kelompok baru, kelompok yang terdiri dari penjahat supernatural lainnya yang ia bebaskan dari penjara. Mereka menyebut diri mereka, Ksatria Kegelapan, dan mereka mengincar sesuatu yang spesifik. Mereka mencari telur naga, kata Nagaraja dengan serius saat mereka mendapat informasi itu. Telur naga? Tanya Rizky. Telur dari naga pertama, jelas Nagaraja. Dikatakan bahwa telur itu mengandung kekuatan luar biasa, kekuatan yang bisa menciptakan atau menghancurkan dunia. Tapi itu hanya legenda, Rizky. Tidak ada yang tahu di mana telur itu berada. Tapi Budi percaya itu ada, kata Siti Aisyah, menunjukkan data yang ia kumpulkan. Dan ia punya petunjuk. Lihat ini. Siti Aisyah menunjukkan peta kuno yang ia temukan di arsip Budi. Peta itu menunjukkan lokasi yang tidak diketahui, sebuah pulau terpencil di tengah samudra. Pulau Naga, bisik Rizky. Tempat di mana naga pertama bertelur. Jika Budi mendapatkannya, kata Nagaraja, tidak menyelesaikan kalimatnya. Kita harus menghentikannya, kata Rizky dengan tegas. Sekali lagi, tapi kali ini berbeda. Budi tidak sendirian. Ia punya sekutu yang kuat. Dan ia punya informasi yang lebih baik.
Kau tidak bisa melawan mereka sendirian, kata Siti Aisyah. Aku akan membantumu. Aku punya kontak di pemerintah, di komunitas supernatural, di mana-mana. Aku juga akan membantumu, kata seorang suara dari pintu. Mereka menoleh. Di sana berdiri seorang pria paruh baya dengan pakaian militer. Wajahnya keras, matanya tajam. Kolonel Prasetyo, kata Rizky, mengenali pria itu. Ia adalah mantan dokter keluarga Santoso yang ternyata adalah agen rahasia pemerintah yang menyelidiki Budi. Budi adalah musuh negara, kata Kolonel Prasetyo. Dan ancaman supernatural adalah wilayahku. Aku dan timku akan membantumu. Rizky mengangguk. Ia tahu ini akan menjadi pertarungan terbesarnya, bukan hanya untuk dirinya atau desanya, tapi untuk dunia. Baik, katanya. Kita berangkat ke Pulau Naga. Kita akan menghentikan Budi sekali dan untuk selamanya. Tapi sebelum mereka pergi, Rizky melakukan satu hal terakhir. Ia pergi ke makam Siti dan Maya, yang ia bangun di halaman belakang rumah. Ia meletakkan bunga di kedua makam itu, berdoa sejenak. Aku akan membuat kalian bangga, bisiknya. Aku akan melindungi dunia ini. Aku akan menyelesaikan apa yang kalian mulai. Dengan tekad yang membara, Rizky berdiri. Ia siap menghadapi takdirnya, apapun yang terjadi. Perjalanan ke Pulau Naga akan penuh bahaya. Tapi Rizky tidak sendirian lagi. Ia punya sekutu, punya tujuan, dan punya kekuatan yang telah ia kuasai. Dan di suatu tempat yang gelap dan jauh, Budi Santoso tersenyum keji, merencanakan pembalasan dendam. Kau menang kali ini, Rizky, gumamnya. Tapi permainan belum berakhir. Suatu hari, aku akan bebas. Dan suatu hari, aku akan mendapatkan kekuatan sejati. Pertarungan final akan segera terjadi. Dan nasib dunia ada di tangan seorang pemuda yang dulu menganggap dirinya monster, tapi sekarang tahu bahwa ia adalah pahlawan.